Sedang bangun kandang close house tapi budgetnya hemat? Bagian ini bisa dihemat nih. Tonton video sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zirna Agrofarm. Kembali bersama saya Faris. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau membahas bagian-bagian apa saja sih yang bisa dihemat dalam pembangunan kandang close house apabila budget teman-teman nih agak mepet ya, jadi harus ekstra. Nah, oleh karena itu saya mau membahas ini khusus untuk teman-teman. Jangan lupa sebelum itu dukung channel ini dengan cara like video ini, kemudian subscribe bagi yang belum, beri komen juga di video ini, dan sebarkan video ini ke banyak orang supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Kunjungi juga sosial media Zirna Agrofarm, ada di TikTok, di Instagram, dan di Facebook. Oke, langsung kita ke alatnya. Nah, jadi panel ini merupakan komponen yang menurut saya bisa dihemat ya dalam pembangunan kandang close house di bagian peralatannya. Nah, jadi seperti yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, kandang close house itu intinya ada di inlet dan outlet ya, karena prinsipnya menggunakan prinsip tunnel ventilation. Nah, inlet dan outlet kalau bisa jangan dihemat-hemat. Ini kalau in case atau katakanlah budget teman-teman itu terbatas gitu, pengen bikin kandang close house atau mau upgrade tapi dananya terbatas. Lebih baik memang kalau dananya itu mengikuti peralatannya ya, maksudnya peralatan standar, itu hasilnya akan bisa peluang untuk mendapatkan hasil yang baik itu lebih baik gitu, asal manajemennya juga harus baik. Nah, kalau misalkan budgetnya terbatas, apa yang harus kita lakukan sebagai peternak? Nah, ada beberapa bagian peralatan di dalam kandang yang bisa dihemat. Nah, salah satunya ini adalah nih, panel listrik. Jadi panel listrik ini, panel distribusi yang di dalam kandang ya, itu biasanya ada climate controlnya ya, yang berfungsi untuk mengatur iklim mikro di dalam kandang. Apa aja yang diatur di dalam climate control? Itu biasanya pengaturan ventilasi, baik itu kipas, multistage, ataupun minimum ventilasinya. Kemudian yang kedua biasanya pemanasan dan pendinginan. Nah, climate control itu harganya lumayan ya, mereknya itu banyak. Yang biasa digunakan itu biasanya Temptron, yang entry level atau yang paling murahnya itu ya seri 304, atau juga Punos ya. Punos itu yang paling murahnya seri yang 2207 kalau nggak salah. Ada juga merek-merek lainnya itu yang tentu saja lebih mahal. Banyak sekali ya climate control. Sekarang juga yang lokal-lokal juga sudah mulai banyak. Nah, bagaimana kalau kita tidak menggunakan climate control? Bisa. Nah, ini contohnya. Jadi kalaupun budget teman-teman itu terbatas, itu bisa diakali gitu. Diakali dengan menggunakan termostat. Nah, jadi biasanya itu climate controlnya, atau katakanlah kita sebut Temptron atau Punos, itu biasanya nempel di sini ya gitu. Nempel di sini satu, terus nanti switchnya itu ada banyak gitu, tergantung outputnya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman budgetnya terbatas, itu bisa menggunakan model ini. Jadi ini itu panelnya juga udah kelihatan banyak perbaikannya ya gitu, karena memang aslinya nggak kayak gini. Ini kemarin itu memang rencana juga pengen dihemat-hemat, cuman jadinya malah nggak optimal. Itu beli dari aslinya itu berantakan dalamnya, jadi malah yang rugi kita sendiri gitu sebagai peternak. Nah, itu jadi satu, teman-teman juga harus hati-hati dalam memilih pembelian panel ya. Jadi kalau misalkan teman-teman minta tolong ngerakitin orang, itu ya harus hati-hati. Usahakan teman-teman juga ngerti gitu. Jadi tidak ketika di dalamnya itu bermasalah atau nggak bener, teman-teman tahu gitu. Nah, ini sudah diperbaiki menjadi versi yang lebih baik gitu.
Nah, intinya adalah ketika tidak ada climate control, yang harus ada adalah ini termostat. Nih ya, ini termostat. Ini kalau dilihat dari dekat, termostatnya. Jadi output ini kan tadi outputnya ada 7 ya, kipasnya 5, pemanasnya 1, dan pendinginan 1, heater dan cooling pad. Nah, kita ke kipas dulu, oke? Nah, kipas itu 5, minimum ventilasi itu kita pakai intermittent atau timer ya. Nah, jadi ada satu kipas yang difungsikan sebagai minimum ventilasi atau intermittent atau timer ya. Nah, itu tidak perlu menggunakan termostat. Jadi yang digunakan adalah ini atau kalau kita sebut merek Omron ya. Jadi Omron yang fungsinya untuk intermittent. Ini juga Omron itu serinya banyak banget. Model timernya juga ada banyak banget. Nah, ini contoh aja, contohnya yang bisa dipencet-pencet ya. Jadi yang di sebelah kiri ini on, yang di sebelah kanan off. Nah, kita lihat ya. Ini masih hari pertama, on 1, off 10. Gitu. Ini contoh saja ya gitu. Ini posisinya di sebelah kanan berarti sedang off. Kalau yang nyala di sini sedang on gitu. Jadi kalau kita bandingkan lagi ke climate control, katakanlah Temptron. Nah, waktu itu saya juga udah pernah buat video tentang Temptron. Kalau mau dilihat ada di atas. Nah, biasanya kalau di Temptron itu multi stage-nya kita atur kipas itu berfungsi kalau panasnya berlebih gitu. Ketika brooding ya, karena multi stage dipakai hanya untuk brooding. Lepas brooding itu nggak pakai multi stage. Nah, multi stage itu dipakai ketika fase brooding, katakanlah suhunya berlebihan, dia nyala. Makanya selalu disetting di atas suhu pemanas gitu. Katakanlah suhu targetnya itu 33, multi stage-nya itu pasti dimulai dari 34, kemudian output kedua 35, dan seterusnya output ketiga 36 dan seterusnya ya gitu. Nah, ini juga sama. Jadi F1 itu kipas 1, F2-nya itu intermittent, karena intermittent posisinya selalu di tengah ya. Kipas intermittent tuh sebaiknya tidak di pinggir, tengah. Kemudian kipas 4, termostat 4. Nah, ini bisa difungsikan sebagai multi stage ya. Tapi kalau menurut saya sih multi stage nggak penting-penting banget gitu. Cuman kalau mau difungsikan bisa. Nah, pada kelebihannya kalau kita pecah-pecah begini, ini kita jadi tahu suhu aktual dari si termostat ini. Kenapa? Karena sensornya ini tidak di satu posisi gitu. Jadi ini kan termostat masing-masing punya sensor nih ya. Ini kabel tuh, kabelnya ini kabel buat ini suhu. Nah, 1, 3, dan 4 ini sensornya ada di dalam brooding. Namun posisinya dia beda, tidak di satu titik. F1 ini dia posisinya lebih dekat ke pemanas. F3 ini ada di tengah-tengah lokasi brooding. F4 ini di paling belakang gitu. Dan F5 ini posisinya di luar brooding gitu. Nah, ini kebetulan sedang nyala intermittennya ya di sebelah kiri. Nah, itu kelihatan ya kipas yang terbuka. Nah, jadi nah ini kemudian tadi sampai mana? Nah, tadi sampai sensor ya. Jadi ini kelebihannya kita bisa lihat suhu ya. Ini suhu di dalam ruangan brooding, ini yang paling dekat pemanas berarti sekian. Ini yang di tengah sekian, yang di belakang sebelum blockingan. Nah, ini blockingan, sebelum blockingan itu sekian. Ini kita bisa lihat gitu. Suhu pemanas, suhu sensor untuk pemanas bekerja itu. Nah, jadi pemanas ini bisa difungsikan juga di sini, nyala dan matinya gitu. Nah, ini sekarang kita sedang pakai pemanas diesel heater ya, atau pemanas bahan bakar solar. Nah, dia itu kan bisa nyala sendiri pakai, nah ini sudah mati ya 1 menitnya. Nah, si pemanas diesel heater ini kan dia bisa bekerja di secara ini otomatis ataupun manual ya. Nah, kalau otomatis itu berarti ikut termostat, kalau manual berarti ikut
termostatnya bawaan dari pemanas. Ini juga sama, semua switch itu bisa otomatis, bisa manual gitu. Cooling pad juga sama, cuman ini yang umur sehari tidak difungsikan. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu panelnya. Jadi bisa, jawabannya adalah sangat bisa ya. Jadi sangat bisa kalau teman-teman mau berhemat di panel ya. Ini contohnya, ini teman-teman bisa bikin sendiri, ataupun kalau nggak mau repot ya bisa pesan di kami ya gitu, di Zit Agrofarm. WA nya ini ada di bawah gitu, mau nanya-nanya juga silahkan. Jadi kalau mau buat yang simple itu bisa gitu, cuman kalau memang budgetnya ada itu memang lebih baik pakai climate control. Jadi lebih apa ya, lebih simple, lebih mudah. Cuman kalau memang budgetnya terbatas, benar-benar terbatas, kalau mau hemat di sini bisa dihemat. Cuman materialnya tetap harus yang terbaik gitu. Material tuh komponen di dalamnya ya gitu. Jadi harus pakai merek-merek yang bagus, Schneider. Terus safety-nya juga harus bagus. Ada overloadnya, ada juga pass failure-nya. Oke, jadi seperti itulah panel yang versi kalau mau kita lebih hemat gitu. Jadi memang terkesan lebih ribet ya gitu. Memang apa namanya, kalau udah terbiasa sih enggak gitu. Jadi seperti itu dulu video dari saya. Kalau mau ada yang ditanyakan langsung aja di kolom komentar, kita diskusi. Kemudian kalau ada yang ingin pesan peralatan boleh juga, itu bisa langsung ke WA. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan terus dukung channel Zit Agrofarm dengan cara like, beri komen, dan subscribe. Jangan lupa follow juga sosial media Zit Agrofarm dari TikTok, Instagram, dan Facebook. Kita ketemu di video selanjutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.